Penunggang kuda bersayap atau yang dikenal dengan Wing Hussar atau Polish Hussar adalah jenis kavaleri unik dari Polandia yang disebut sebagai salah satu pasukan paling efisien di dunia karena kemenangannya yang spektakuler di berbagai pertempuran. Keterampilan mereka pada masa itu disebut sebagai yang tak tertandingi. Tombak mereka dirancang secara khusus dan mereka menggunakan taktik yang mematikan. Mereka juga berhasil mengalahkan musuhnya pada sebagian besar pertempuran, bahkan ketika mereka kalah jumlah. Julukan mereka adalah Malaikat Maut karena mereka memakai bingkai kayu yang dihiasi dengan bulu sehingga menyerupai sayap di punggung mereka. Kavaleri bersayap ini biasanya menyerang dengan kecepatan penuh sehingga musuh mereka pun terkejut. Sayap mereka bukan hanya hiasan semata, tapi juga berfungsi untuk melindungi punggung mereka selama pertempuran. Dan berikut ini adalah sejarah Wing Hussar selengkapnya. Latar belakang terbentuknya kavaleri bersayap ini berawal setelah pertempuran Kosovo di tahun 1389, saat Serbia kalah telak dari Kekaisaran Ottoman. Para kesatria Serbia yang konon disebut sebagai Usars atau Gusars dalam bahasa Serbia mencari dukungan untuk balas dendam terhadap Ottoman. Lalu mereka pun menuju Polandia yang memang sudah cekcok dengan Kekaisaran Ottoman. Kemudian pada abad ke-16, prajurit berkuda di satuan militer Polandia adalah orang-orang Serbia yang berprofesi sebagai tentara bayaran. Pada tahun 1576, Stefan Batory menjadi raja Polandia. Karena ia adalah orang Hongaria, maka ia membawa pola latihan militer Hongaria ke Polandia untuk diterapkan pada pasukannya. Jadi meskipun kavaleri ini dibentuk di Polandia, tapi akarnya bersifat internasional. Akhirnya jenis kavaleri baru itu pun mengganti perisainya dengan pelindung yang lebih efisien, yaitu baju besi. Salah satu penyebab tentara Eropa beralih ke senjata api dan mengurangi jumlah pasukan kavaleri adalah karena munculnya pasukan pikemen, yaitu infanteri yang bersenjatakan tombak sepanjang 5 meteran. Pasukan inilah yang membuat sebagian besar kavaleri pembawa tombak terlihat kurang efektif, karena tombak kavaleri itu lebih pendek dari tombak seorang pikeman. Akibatnya, para kesatria berkuda kesulitan untuk menyerang. Karena masalah itu, para Wing Hussar Polandia telah menemukan cara untuk mengatasinya. Mereka menciptakan tombak berlubang, sebuah penemuan yang revolusioner pada saat itu. Kelebihan tombak jenis ini tidak hanya jauh lebih ringan dari tombak biasa, tetapi juga lebih kuat. Karena bobotnya yang lebih ringan, tombak tersebut pun bisa diperpanjang. Hasilnya, tombak Wing Hussar ini dibuat sepanjang lebih dari 6 meteran, lebih panjang dari tombak pikeman. Untuk membuatnya lebih tangguh, terkadang tombak ini dibungkus dengan serat rami dan ujung tombaknya dibuat dari baja. Wing Hussar mencapai masa kejayaannya pada abad ke-17. Mereka ini unik karena mereka lebih memilih senjata jarak dekat di saat tentara Eropa lain sangat mengandalkan senjata api. Kavaleri bersayap ini menyerang tentara musuh dengan menusukkan tombak mematikannya, sehingga membuat pasukan musuh melarikan diri dari medan perang. Karena keterampilan, taktik, dan persenjataan yang luar biasa, kavaleri ini mampu bertahan selama 2 abad. Mereka biasanya memenangkan pertempuran dengan jumlah korban yang sedikit dibanding lawannya, walaupun musuhnya adalah seorang penembak dan kesatria jarak dekat. Para Wing Hussar akan menyerang unit musuh dengan kecepatan penuh, menusuk, menginjak-injak, dan menakut-nakuti musuhnya. Dan ketika mereka telah melewati semua pasukan musuh, mereka akan berbalik dan menyerangnya lagi dengan kecepatan tinggi. Jika tombak mereka patah, mereka akan bertempur menggunakan pedang atau pistol dan menggunakan kudanya untuk menginjak-injak musuh. Wing Hussar adalah pasukan yang sangat mematikan, karena itu mereka termasuk sebagai pasukan elit. Mereka mengalami latihan yang berat dan sulit, tapi tidak hanya itu, biaya untuk menjadi Wing Hussar juga sangat mahal, karena seorang calon Wing Hussar harus memiliki seekor kuda yang bagus dan perlengkapan yang tepat jika ingin bergabung dengan kesatuan. Serta mereka juga diharapkan mampu untuk menutupi kerugian perang mereka sendiri, karena sistem perekrutan pasukan ini bersifat sukarela dan tidak diwajibkan. Oleh karena itu,
Sebagian besar personil Winghussar adalah orang yang berasal dari keluarga bangsawan kaya yang mampu untuk membayar biaya pendaftaran. Kuda yang digunakan bukanlah kuda sembarangan, tapi kuda spesial yang diperoleh dari hasil persilangan kuda Polandia dengan kuda dari Turki dan Persia. Kuda yang diinginkan adalah kuda yang cepat, mudah bermanuver, dan memiliki stamina yang tinggi. Hal ini sangat penting karena kuda yang bagus adalah kunci kemenangan para Winghussar. Saking berharganya, kuda seperti itu sebanding dengan nilai satu desa. Saat itu, kuda yang bagus juga menjadi aset militer yang penting. Sampai-sampai ada peraturan barang siapa yang menjual kuda bagus ke luar negeri akan dihukum mati. Tidak hanya penunggangnya, tapi kudanya juga dilatih dengan tekun agar siap bertempur. Karena kuda tersebut harus bisa berhenti mendadak dan bermanuver dengan cepat. Setelah itu mereka akan dilatih berkelompok dengan satuannya. Pendidikan personil Winghussar biasanya dimulai ketika mereka masih sangat muda. Sejak dini, mereka dilatih oleh pensiunan tentara yang mengajarkan teknik-teknik dasar seperti cara memegang tombak. Dan ketika mereka sudah bergabung ke dalam satuan Winghussar, mereka mendapatkan pelatihan yang lebih lanjut. Karena pelatihan yang intensif dan perlengkapan yang memadai, Winghussar ini dipandang sebagai andalan dari kekuatan militer Polandia. Semangat para personilnya yang terkenal tinggi menjadi salah satu alasan mengapa mereka bisa menang walaupun mereka kalah jumlah. Winghussar juga sangat mampu untuk melawan pasukan kavaleri Turki, pikemen, dan musketeer. Taktik menyerang Winghussar berbeda dengan pasukan kavaleri di negara lain. Mereka akan melonggarkan formasi jika musuh masih jauh, karena formasi ini akan mempersulit pasukan musketeer musuh untuk menembaknya. Dan jika Winghussar sudah dekat dengan musuh, mereka akan merapatkan formasi. Pada fase tersebut, para musketeer hanya punya satu peluang untuk menembak dengan tepat, tapi terkadang baju besi Winghussar masih cukup kuat untuk menahan tembakan. Melonggarkan formasi juga memiliki manfaat lain selain untuk mengcounter para musketeer. Karena formasi yang longgar, para kesatria lebih bebas untuk mengarahkan kudanya, misalnya untuk berbalik arah atau menghindari rintangan. Di sisi lain, ketika formasi dirapatkan, hal itu bisa memberikan efek psikologis bagi musuh, sehingga moral pasukan musuh pun menurun, dan serangan tersebut bisa mengakibatkan kerusakan yang maksimal. Karena keefektifan serangannya yang tinggi, strategi itu biasanya digunakan untuk menghancurkan formasi musuh dalam fase pertempuran yang penting. Dalam sejarahnya, pasukan Winghussar sudah memenangkan banyak pertempuran saat mereka kalah jumlah. Seperti pada tahun 1610 di pertempuran Klusino, 6.000-an prajurit Winghussar berhasil mengalahkan 35.000 tentara Rusia. Lalu pada tahun 1621 di pertempuran Chocim, 45.000 tentara Polandia menagis invasi 170.000 prajurit dari pasukan gabungan Ottoman. Saat itu Polandia sedang dikepung oleh Ottoman. Namun, serangan balik dari Winghussar berhasil menghancurkan tentara Ottoman. Pada suatu pertempuran, 600 prajurit Winghussar menyerang 10.000 tentara Ottoman, dan hasilnya mereka sanggup memukul mundur pasukan Janissary. Kemudian pada tahun 1694 di pertempuran Hodou, 400 prajurit Winghussar bertempur melawan 40.000 tentara kekhanan Crimea, dan mereka pun berhasil mengalahkan pasukan Crimea. Lalu orang-orang Polandia menjuluki pertempuran tersebut sebagai Thermopylae Polandia. Walaupun pasukan khusus ini terlihat tidak terkalahkan, tapi tetap saja kejayaan tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya. Seiring berjalannya waktu, musuh Winghussar mencari cara untuk melawan mereka. Setelah itu, dibuatlah sebuah benda sejenis ranjau yang dipenuhi dengan duri besi. Meski bentuknya kecil, ranjau ini mampu untuk merusak strategi para kavaleri dan mampu untuk menggagalkan serangan dari prajurit berkuda. Seperti pada pertempuran Kilizo pada tahun 1702, pertempuran ini disebut sebagai awal dari redupnya kejayaan pasukan Winghussar. Di pertempuran tersebut, pasukan Swedia menggunakan senapan model baru yang lebih canggih dan lebih mematikan bagi para kavaleri. Para Winghussar akhirnya meninggalkan medan perang dan pertarungan itu dimenangkan oleh pihak Swedia.
Kekalahan ini terjadi setelah kemenangan besar terakhir Winghuser pada pertempuran Wina pada tahun 1683. Setelah kekalahan itu, reputasi pasukan Winghuser menurun karena kualitas prajurit rekrutan yang baru juga menurun. Penurunan pamor Winghuser juga disebabkan oleh penggunaan ranjau anti kavaleri. Ekonomi Polandia yang merosot menjadi faktor utama di balik berakhirnya pasukan bersayap ini. Kemudian pada tahun 1776, mereka secara resmi dibubarkan oleh parlemen Polandia.